Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan produksi bersih dari industri kelapa sawit, tujuan produksi bersih dari industri kelapa sawit, dan yang terakhir kelebihan serta kekurangan dari produksi bersih kelapa sawit. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Tiara Dinaga Manggasa dengan akhiran NIM 058. Perkenalkan, nama saya Bersenorasi Saifisar Gabur dengan akhiran NIM 810. Perkenalkan, saya Gebiar Sintalila dengan akhiran NIM 032. Saya Muhammad Syarif Kepalepi dengan akhiran NIM 034. Perkenalkan, saya Rumayana dengan akhiran NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai garis besar produksi kelapa sawit di PT JY. Nah, produksi kelapa sawit di PT JY ini melibatkan beberapa tahapan penting, yang dimana tahapan-tahapan ini nanti bertujuan untuk menghasilkan CPO atau biasa disebut dengan crude palm oil dan inti sawit atau kernel. Nah, adapun tahapan-tahapannya terdiri dari 4 tahap secara umum. Nah, yang pertama itu tentang penerimaan buah. Di sini kelapa sawit yang segar diterima dari perkebunan dan diproses secara bertahap untuk memastikan kualitas bahan baku yang baik. Setelah dari tahapan tersebut, maka lanjut kita tahapan kedua, yaitu tahapan perebusan. Nah, di sini buah kelapa sawit direbus untuk menghilangkan kulit dan bijinya sehingga hanya daging buah yang tersisa. Selanjutnya itu tahapan ketiga, yaitu digister dan press. Di sini daging buah yang telah direbus kemudian diproses dalam digister untuk memecah enzim yang dapat menghambat proses pengolahan. Setelah itu, daging buah dipres untuk menghasilkan CPO dan kernel. Untuk tahapan selanjutnya yaitu klarifikasi. CPO yang dihasilkan kemudian diproses klarifikasi untuk membersihkan minyak dari partikel-partikel yang tidak diinginkan. Nah, konsep produksi bersih diterapkan pada proses ini guna untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalkan dampak lingkungan. Di sini di PTJ ini menunjukkan bahwa perhatian pada persyaratan penerimaan, pemeriksaan, dan tempat penyimpanan bahan baku serta pengontrolan penggunaan air dan energi sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produk. Adapun tujuan dari produksi bersih kelapa sawit, yang pertama itu pengurangan ceceran di setiap unit proses, di mana ceceran buah sawit dan minyak sawit maupun kotoran proses produksi pada lingkungan pabrik diakibatkan cara kerja yang tidak sesuai prosedur, kerusakan mesin, kebocoran serta dari bahan baku yang diolah. Yang kedua, pengurangan cemaran kegiatan proses produksi di masing-masing stasiun proses, di mana cemaran yang dihasilkan berupa lumpur atau cemaran yang dihasilkan menyebabkan gangguan terhadap lingkungan kerja pabrik. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif karyawan dalam melaksanakan upaya produksi bersih. Dalam hal ini, pelaksanaan produksi bersih perlu disertai dengan kesadaran dan peran aktif karyawan agar tujuan aplikasi penerapan produksi bersih bisa tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip penerapan produksi bersih kelapa sawit. Kegiatan good housekeeping dalam produksi bersih mencakup pencegahan kontaminasi, pengaturan efisiensi operasional, dan penggunaan sumber daya yang optimal. Penentuan prioritas pelaksanaan produksi bersih harus mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Aspek teknis menilai kemudahan implementasi, aspek ekonomi mengeluarkan biaya dan potensi keuntungan, sementara aspek lingkungan mempertimbangkan dampak terhadap pengurangan limbah. Semakin tinggi potensi keuntungan dan minimalisasi limbah, semakin tinggi prioritas alternatif yang direkomendasikan untuk diterapkan. Kelebihan dari produksi bersih industri kelapa sawit dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek ekonomi, dan yang ketiga aspek lingkungan. Yang pertama, jika dilihat dari aspek teknis, semakin mudah pelaksanaan alternatif produksi bersih dilaksanakan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk melaksanakan alternatif tersebut. Kemudahannya dapat dilihat dari apa? Yang pertama, pekerja semakin mudah untuk menerapkannya dan mudah diaplikasikan oleh pekerja. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan cenderung lebih rendah. Dan yang ketiga, tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan alternatif ini tidak semestinya menggunakan tenaga ahli. Yang kedua, dari aspek ekonomi, semakin besar biaya penghematan atau investasi yang dibutuhkan, maka semakin besar juga peluang untuk menerapkan alternatif produksi bersih ini. Dan yang ketiga, dari aspek lingkungan,
aspek lingkungan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan ketika kita menggunakan alternatif produksi bersih. Dapat dilihat dari peluang minimasi limbah atau pengolahan limbah yang dihasilkan, maka semakin besar pula peluang untuk prioritas alternatif ini untuk digunakan. Kekurangan dalam penerapan produksi bersih pada industri kelapa sawit. Yang pertama, adanya keterbatasan dalam penggunaan kembali limbah. Salah satu kekurangan utama adalah minimnya penggunaan kembali atau reuse pada limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi. Banyak pabrik yang hanya mengembalikan limbah cair ke proses awal tanpa melakukan daur ulang menjadi produk samping yang bernilai tambah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip produksi bersih belum sepenuhnya diterapkan, khususnya dalam aspek recovery dan reuse. Yang kedua, adanya kualitas limbah yang tidak memadai. Meskipun ada upaya untuk mengelola limbah cair, kualitas limbah yang dibuang seringkali masih melebihi baku mutu yang ditetapkan. Misalnya pada kadar COD dan BOD pada outlet instalasi pengolahan air limbah seringkali tidak memenuhi standar yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengolahan ada, efektivitas masih perlu ditingkatkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai produksi bersih industri kelapa sawit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.